Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Anastasia Binul Lemangan dengan NIM 22105243 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penggunaan puzzle kata untuk meningkatkan kemampuan menulis dan minat belajar siswa di kelas 4 SDN 7 Limboto. Baik, langsung saja. Di sini ada latar belakang. Pendidikan sebagai faktor pendukung dalam perkembangan seorang anak. Pendidikan pada jenjang sekolah dasar tidak hanya melatih siswa untuk membaca, menulis, dan berhitung, tetapi mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki siswa untuk persiapan jenjang sekolah berikutnya. Kesulitan dalam belajar merupakan hal yang wajar terjadi dalam setiap pembelajaran, seperti ketika mengalami ketidakpahaman, kesalahan dalam menerima informasi, kesulitan dalam berpikir maupun mengingat. Pada kelas rendah, menulis dikategorikan menulis permulaan. Kemampuan menulis ini sangat perlu untuk siswa sekolah dasar. Berbagai kemampuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat mengasah kemampuan berbahasa siswa terdiri dari kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, selanjutnya anak dilatih untuk menuliskan lambang-lambang tulisan yang jika dirangkai dapat menjadi bermakna. Selanjutnya, secara perlahan-lahan anak diarahkan pada kemampuan menuangkan gagasan, ide, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang telah dikuasainya. Adapun masalah yang dihadapi peserta didik di kelas seperti kesulitan dalam menyalin materi yang penting dan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tulisan karena mereka mengalami kesulitan menulis sehingga menghambat keberhasilan peserta didik. Dalam belajar merupakan hal yang wajar terjadi dalam setiap pembelajaran, seperti ketika siswa mengalami ketidakpahaman, kesalahan dalam menerima informasi, kesulitan dalam berpikir maupun mengingat. Pada kelas rendah, menulis dikategorikan dalam permulaan. Kemampuan menulis ini sangat perlu untuk siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan media puzzle teks dalam meningkatkan kemampuan menulis pada peserta didik kelas 4 SDN 7 Limboto. Yang kedua, bagaimana penggunaan media puzzle kata dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam aspek kosakata, tata bahasa, dan keterampilan mengorganisasi ide. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menilai sejauh mana penggunaan media puzzle kata dapat meningkatkan motivasi belajar dan minat belajar siswa dalam pelajaran khususnya pada keterampilan menulis kelas 4 SDN 7 Limboto. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh penggunaan media puzzle kata terhadap kemampuan menulis siswa kelas 4 baik dalam hal struktur, kosakata maupun kreativitas menulis. Yang ketiga itu untuk mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas media puzzle kata sebagai alat pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa kelas 4 SDN 7 Limboto. Selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian ini menurut pendekatan datanya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pembahasan ini menggunakan istilah penelitian tindakan kelas atau PTK yang sebenarnya merupakan action research.
Baik, selanjutnya di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 7 Limboto yang beralamat di Jalan Hasan Dangkua, Desa Bongulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Peneliti memilih tempat ini dengan alasan sekolah yang mendukung penelitian dari kepala sekolah, guru maupun orang tua akan memberikan lingkungan kondusif untuk mengumpulkan data valid dan reliable. Selanjutnya, subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pada peserta didik kelas 4 SDN 7 Limboto, Kabupaten Gorontalo, tahun pelajaran 2024 sampai 2025 dengan jumlah peserta didik sebanyak 16 yang terdiri dari 6 laki-laki dan 10 peserta didik perempuan. Adapun perencanaan atau planning, perencanaan tindakan kelas ini dilaksanakan 2 siklus. Yang pertama siklus 1 dan siklus 2. Adapun persiapan yang dilakukan yaitu yang pertama pembuatan RPP dengan menggunakan media puzzle kata dalam pembelajaran agar menarik dan peserta didik fokus saat kegiatan belajar mengajar. Adapun perencanaan tujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan minat belajar siswa, merancang pembelajaran menggunakan media puzzle kata untuk menstimulus ide siswa dalam menulis. Adapun persiapan pembuatan puzzle kata terkait topik pembelajaran, penyusun rubrik penilaian untuk mengukur kemampuan menulis, menyiapkan instrumen pengamatan untuk minat belajar. Kemudian ada pelaksanaan, guru menjelaskan cara menggunakan puzzle kata untuk meningkatkan cerita atau paragraf siswa, menyelesaikan puzzle kata, kemudian menulis teks berdasarkan kata-kata yang ditemukan. Nah, selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Menurut Moleong, analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku diamati. Data kualitatif ini dari data tes, yaitu data tes lisan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola. Di samping itu, mensintesiskan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu teknik tes. Menurut Nasaruddin, teknik tes merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Pengumpulan data dengan teknik tes dapat disebut sebagai pengukuran measurement. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.